Ya baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR RI, tepatnya di ruangan Komisi 9, di mana Komisi 9 baru saja melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas tiga acara maksud saya. Yang pertama penjelasan program kerja tahun 2026, yang kedua program magang, dan juga membahas isu-isu terkini terkait ketenagakerjaan itu sendiri. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Edi Wuryanto selaku anggota Komisi 9 Dapil Jawa Tengah 3 dari fraksi PDIP. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, ya. Oke. Bapak mungkin boleh bertanya sedikit terkait rapat kerja hari ini, apa yang prioritas untuk dibahas ke depannya Bapak? Yang pertama kita evaluasi program magang ya, karena ini bridging antara kompetensi perguruan tinggi dengan dunia kerja, kan banyak pengangguran justru perguruan tinggi. Berarti kompetensinya nggak nyambung, maka magang ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi outputnya kami harus menjamin bahwa yang magang ini harus masuk dunia kerja. Nah, berapa persen dari yang mengikuti program magang untuk bekerja ini sedang kita dalami, kita pertanyakan. Jadi kami ingin menajamkan yang magang berarti kalau di Jerman kan 90% itu diterima dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua soal PHK. Kan perang Timur Tengah kan juga dampaknya misalnya perusahaan di bidang plastik itu bahan bakunya mahal, lalu banyak resiko PHK. Kemudian juga pemerintah mengambil kebijakan impor mobil, harusnya kalau itu nggak impor bisa menciptakan peluang sekitar 20.000 sampai 50.000 pekerja. Jadi artinya PHK akan meningkat. Nah yang terakhir kami mendorong terutama untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, JKK dan JKM untuk orang miskin dan tidak mampu. Yang di dalam Undang-Undang SJSN itu didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah melalui PBI, ini harus dilakukan. Tetapi regulasi turunan Undang-Undang SJSN belum ada. Maka kami mendorong Kemenaker atau pemerintah menerbitkan regulasi untuk pekerja miskin tidak mampu harus wajib didaftarkan, dibayarkan melalui PBI, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Maka ini melibatkan BPJSnaker sendiri, Kemenaker, lalu Menteri Keuangan, Mensos, dan Bappenas. Nah, kelima kementerian lembaga ini harus berkoordinasi karena anggarannya itu sangat mungkin JKK, JKM bagi pekerja miskin. Menurut data BPJSnaker, pekerja miskin hanya sekitar 18 juta sampai 20 juta. 20 juta kali 16.800 kali 12, ini sekitar 4 triliun. Sementara net asetnya BPJSnaker itu ada 900 triliun. 900 triliun itu misalnya yang dikelola melalui skema obligasi, berarti kan 70% dana 900 triliun itu dikelola melalui obligasi. 70% kali 900 triliun kali 6% bunga setiap tahun itu sekitar 37 triliun. Sehingga sebetulnya untuk digunakan 4 triliun bagi pekerja miskin itu sangat mungkin. Ini butuh political will, kami mendorong pemerintah menerbitkan regulasi untuk memayungi itu sehingga tukang pemulung, petani, nelayan, bakul bakso, bakul sayur, pekerja miskin lah paling tidak kalau dia kecelakaan kerja yang tidak ditanggung oleh BPJS ditanggung oleh BPJSnaker. Lalu kalau mereka meninggal dapat santunan 42 juta. Anaknya dapat beasiswa. Ini manfaat dari JKK dan JKM. Nah, saya berharap orang miskin, pekerja miskin mendapat perlindungan di situ. Berarti dapat kita tekankan tadi bahwa memang di Komisi 9 pada rapat kerja hari ini itu menekankan regulasi khusus untuk pekerja miskin ya Pak Pekerja ya? miskin tidak mampu Tidak mampu. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak semuanya.
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iurannya hanya 16.800. Di nasional, untuk angka nasional saat ini berada di angka 18 sampai 20 juta pekerja miskin begitu ya Pak ya. Dan tadi juga selain itu dari rapat kerja ini dapat kita simpulkan juga bahwa Komisi 9 ini sangat mendorong bahwa setiap lulusan magang dari Kemenaker itu akan mendapatkan pekerjaan ya Pak ya. Kira-kira sudah ada langkah konkret yang dibahas tadi untuk memastikan itu Pak? Ya, jadi ternyata Kemenaker kan skema magang ini hanya digunakan untuk peningkatan kompetensi, belum dilingkan dengan pekerjaan. Nah, ini kami menuntut lebih. Jadi magang ini bukan hanya sudah nambah kompetensi, tapi harus ada jaminan pekerjaan. Seperti di Jerman, 90% lebih peserta magang itu masuk dunia kerja. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa nanti ke depannya Kemenaker ini akan didorong terus oleh Komisi 9 untuk melink dengan perusahaan-perusahaan sehingga lulusan magang ini dapat mendapatkan pekerjaan yang pasti setelah lulus dari magang Kemenaker ini. Demikian laporan kami pemirsa, terima kasih kembali ke studio.